Pemerintah daerah, pemerintah pusat ini harus kita jalankan, dan kita sudah bergerak ke arah ini. UNG harus menjadi motor di sini. Menjadi pertanyaannya, di mana posisi UNG ketika kita harus jalankan ini? Di masa depan UNG akan berada di mana? Kita bergerak untuk mengembangkan kawasan ini tidak serta-merta di bawah. Tapi kita punya landasannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengeluarkan mandat kepada Universitas Negeri Gorontalo untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan di Teluk Tomini. Pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden, saya menyampaikan pengembangan sektor ekonomi di Indonesia itu tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi kalau PT NBH di tempat yang sudah terang tadi langsung menjadi mitra industri, maka UNG memiliki tugas berat sebagai PT NBH nantinya, yaitu ikut menggagas kawasan industri yang memungkinkan peningkatan perekonomian dan daya saing. Apakah UNG berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah? Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Dengan sivitas akademika kurang lebih 25.000 jiwa, maka UNG dengan kondisinya hari ini memberikan supporting perputaran uang cash di Provinsi Gorontalo hampir 1 triliun. Tidak ada satu institusi pun yang memiliki daya dorong sebesar UNG. Artinya UNG harus benar-benar menjadi aset kita. Kita tidak perlu lagi meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan UNG, tapi pemerintah daerah berkewajiban untuk mensupport, membantu UNG mengembangkan dirinya, termasuk mengembangkan kawasan yang menjadi fokus kita ke depan. Lewat mandat ini kita sudah menyelenggarakan regional meeting yang telah menetapkan kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini. Regional meeting ini dihadiri oleh seluruh bupati kabupaten kota di kawasan Teluk Tomini dan juga dihadiri oleh Menteri Desa, Menteri Bappenas, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Investasi. Ada juga waktu itu Ketua BPK, Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR sebagai supporting terhadap program kita. Tentu kita tidak ingin menjalankan ini dengan setengah-setengah. Kita memiliki mimpi dengan langkah yang sudah kita jalankan. Tentu kita ingin Teluk Tomini juga kelak, insya Allah bisa seperti Shenzhen. Tetapi semua itu harus dimulai. Semua itu harus kita jalankan. Posisi Teluk Tomini hari ini masih terlihat sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Shenzhen. Kita lihat Teluk Tomini tumbuh, berkembang, tetapi memang baru kawasan pemukiman. Bandingkan dengan Shenzhen di tahun dan situasi yang sama. Padahal kalau kita mau jujur, di tahun 80 kondisi kita tidak beda jauh. Tetapi di tahun 2023 begitu jauh perbedaannya. Artinya dibutuhkan kerja keras, kesungguhan dari kita, dan UNG akan menjadi lokomotif, engine agar supaya mimpi itu bisa terwujud. Karena itulah tugas perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi untuk menyiapkan gagasan, alternatif solusi, sehingga seluruh stakeholder yang berkepentingan mengembangkan daerah ini, mengembangkan kawasan ini, akan sama-sama mensupport. Pertanyaannya, seperti apa kita akan mensupportnya? Tentu kita harus menyiapkan modeling seperti ini. Posisi UNG dengan tegas akan terlihat. Kita akan ada dalam posisi sebagai investor bersama desa, swasta, BUMD.
Kenapa kita ada di situ? Karena yang paling mahal dari proses awal itu adalah ide, gagasan, pemikiran, alternatif solusi untuk memajukan daerah. Kenapa kita tanamkan target? Agar supaya UNG berkembang dengan target yang jelas. Kalau kita mengembangkan diri hanya dalam kompetisi peningkatan penelitian, pengabdian tanpa target impact yang jelas, maka kita tidak akan menegaskan diferensial value kita. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ibu bapak yang saya hormati, kami memiliki program studi akuntansi sebagai contoh yang bisa dirjen. Tentu kalau kita bandingkan dengan akuntansi UNER, tempat saya dirjen berasal, tentu jauh. Dengan akuntansi UI kami perlu banyak belajar. Dengan akuntansi Pajajaran, UGM Unhas kami perlu banyak belajar. Tapi apa yang terjadi, Bu Bapak? Di saat para pimpinan prodi sekalipun tidak yakin akuntansi itu bisa dapat unggul pada saat akreditasi. Tetapi dengan mengusung fokus akan kawasan, akuntansi desa sebagai poinnya, maka kita mendapatkan akreditasi unggul sebagaimana yang diperoleh oleh Airlangga, Pajajaran, UI, dan UGM. Tentu ini merupakan spirit besar buat kita. Ketika kita akan mengembangkan dan mencapai ini, maka mau tidak mau, apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah harus kita wujudkan. Mengembangkan, memajukan tridharma pendidikan tinggi yang berbasis inovatif, kreatif, profesional, dan adaptif, itu menjadi langkah yang tidak bisa kita tawar. Hari ini kita ketika mengembangkan riset dan pengabdian harus memberikan impact. Tidak hanya sekedar hasil yang rangkai kita kumpulkan dalam bahan-bahan literatur bacaan, tetapi bagaimana riset kita itu memberikan impact buat masyarakat. Tentu dengan ini yang disebutkan hilirisasi tadi bisa kita wujudkan, dan saat ini sudah mulai kita gagas. PTNBH akan menempatkan kita sebagai perguruan tinggi yang lebih dinamis, perguruan tinggi kedua di wilayah timur Indonesia yang menjadi PTNBH. Tentu itu akan menjadi sebuah modal besar sekaligus tantangan buat kita untuk berkarya lebih baik. Pertanyaannya, kenapa isu kawasan itu menjadi lebih penting, Ibu Bapak sekalian? Karena hari ini konteks perkembangan dunia itu sudah dalam konteks unifikasi. Kita lihat bagaimana Eropa bergabung dalam Uni Eropa. Pentingnya kawasan geografi ketika kita baru memikirkan sekarang. Tetapi para pimpinan di Eropa sudah memikirkan jauh sebelumnya ketika anak cucu mereka sebagai penerus monarki mereka diwajibkan untuk belajar tentang geografi. Karena hari ini ketika kita belajar tentang penjajahan dalam tanda petik, kita tidak bicara soal penaklukan dengan senjata, tapi kita bicara penaklukan secara ilmu pengetahuan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Bang, 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 bang.
Oh,